Yang pasti program-program yang diluncurkan dari teman-teman TNI bagi kami, khususnya di pemerintah daerah, sebagai bupati, sangat terbantu. Ya. Itu satu yang perlu digarisbawahi, kita tidak mengambil alih, tidak. Jadi kita menyupport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di acara podcast Radio Kuningan FM dan bisa didengarkan di radio analog kita di 100,5 Kuningan FM atau di live streaming kita di www.kuninganfm.com dan juga di akun Radio Kuningan FM di media sosial TikTok karena kita live juga di sana. Nah, untuk acara podcast kali ini yang akan jadi host saya sendiri Dian Reka dan sudah hadir ada Bapak Bupati Kuningan Pak Dian Rahmat Yanwar. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing. Dan ada juga di sebelah beliau ada Pak Dandim 0615 Kuningan, Bapak Letnan Kolonel Arhanud Hafda Prima Agung. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Wilujeng Enjing. Nah biasanya kalau podcast itu saya pandu sendiri, tapi untuk kali ini saya ditemenin sama Pak Deden Rijalul Umam ya. Beliau adalah pemimpin redaksi dari Kuningan Mas. Selamat pagi Pak Deden. Selamat. Wilujeng Enjing. Ada opening statement nih dari Pak Deden, silakan. Ya ini kan podcast spesial ya Pak Dandim Bupati. Kayaknya asik melihat kolaborasi para petinggi ini selalu berkomunikasi lancar gitu kan. Itu mungkin awalannya ya. Oke, ini ada suatu kehormatan bagi kami sebenarnya. Dengan Kuningan Mas juga. Iya betul. Nah ini suatu hormatan bagi kami ya Pak LPPL Radio Kuningan FM kedatangan bapak-bapak penting ini, beliau-beliau yang penting ini. Oke, mungkin sebelum kita membahas programnya, kita ada opening statementnya dulu dari Bapak Bupati dan Pak Dandim, silakan. Ya, Pak Dandim dulu. Kayak Pak Dandim nih. Aduh. Kalau saya mah selalu mensupport Pak Bupati. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang ini kesempatan yang sangat spesial ya kita bisa berkumpul di sini. Selama ini kan kita kumpulnya di lapangan lebih luas, sekarang di ruang podcast ini. Lebih tepatnya kita akan berbicara sedikit hal-hal yang dilakukan oleh TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait. Jadi yang mana lebih tepatnya program-program ini adalah program sinergi antara TNI dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait lainnya. Seperti yang kita ketahui, kita ini tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Jadi dalam hal ini TNI itu hanya mendukung, mendorong, membantu pelaksanaan tugas yang ada yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi nanti seiring waktu berjalan kita akan sharing cerita program apa aja. Yang jelas program ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah, masyarakat dan instansi-instansi terkait. Oke, silakan Pak Bupati. Ya. Ada statementnya. Ya, terima kasih. Saya pikir ini suatu momentum yang baik ya, bagaimana bahwa program dari TNI ini justru ditunggu oleh pemerintah daerah di saat situasi kondisi dinamika yang begitu tinggi, keterbatasan SDM ya, keterbatasan sarana prasarana, anggaran dan lain sebagainya, hadir ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TNI. Ini justru bagi saya sebagai bupati merasa sangat terbantu. Saya berpikir persoalan di masa itu sangat dinamis dan sangat kompleks dan diselesaikan oleh linear satu tangan atau pemerintah saja ini tidak akan mungkin terurai secara efektif. Tapi ketika ada kolaborasi ya, termasuk dari teman-teman TNI, saya kira sangat efektif dan insya Allah ini cepat terurai dan tepat sasaran. Betul. Tidak masalah, sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali ya. Baik Pak Deden, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya untuk awalan barangkali cukup. Kepada Andim, kita kan sering lihat komen-komen tuh dari medsos gitu kan. Ini kok TNI banyak bergerak di masyarakat sipil sih gitu kan. Biasanya kan TNI dengan senjatanya, dengan baraknya gitu kan. Itu bisa dijelaskan nih Pak, biar nanti publik paham ternyata TNI itu seperti ini gitu kan. Mana Pak? Baik, terima kasih.
Jadi benar ya, sekarang itu kan banyak pemberitaan ya Pak. Iya. Sebenarnya dari dulu itu sebenarnya kita sudah, seperti yang disampaikan sama Pak Bupati itu kan kita sudah sering bergerak bersama-sama masyarakat. Mungkin zaman dulu kan media sosial tidak semaju betul, sekarang ya. tidak semasif sekarang. Tidak rame, jadi Iya, pemberitaan juga tidak masif. Jadi satu yang perlu saya garis bawahi, apa yang TNI lakukan ini sebenarnya ada dasar hukumnya. Apa dasar hukum kita? Dulu kita ada Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 ya. Kemudian sekarang Undang TNI itu ada perbaruan menjadi Undang-Undang TNI, Undang-Undang nomor 3 tahun 2025. Di sana disampaikan tugas TNI itu Pak tidak hanya untuk berperang seperti yang megang senjata, berperang, itu tidak. Jadi kita ada, itu namanya kalau berperang itu adalah organisasi militer untuk operasi militer untuk perang. Ada lagi kita namanya OMSP, operasi militer selain perang. Nah, salah satunya Pak, apa bagian dari OMSP ini kita adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam membangun di masyarakat dalam hal ini. Jadi sudah tugas sebenarnya ya. Sudah tugasnya, jadi bukan tidak ada dasar hukumnya, tidak ada. Betul. Jadi kita sudah ada dasar hukumnya yang jelas ada. Itu satu yang perlu digarisbawahi, kita tidak mengambil alih, tidak. Jadi kita menyupport. Jadi kenapa tugas ini ada? Kita kan secara organisasi sudah jelas ya. Mulai dari tingkat desa kita ada Babinsa, kemudian di kecamatan ada Dan Rami, kemudian di kabupaten ada, kabupaten kota ada Pak Dandim. Jadi sudah ada. Sebenarnya dengan keunggulan kita itu di struktur organisasinya saja. Diharapkan struktur organisasi yang ada ini dapat berkolaborasi dengan instansi lain seperti Polri, bahkan dengan pemerintah daerah. Pak, tapi kalau misalnya untuk teknisnya sendiri, apakah dari, kalau misalnya nih mau bikin jembatan gitu ya, apakah dari TNI-nya sendiri yang menawarkan untuk ya udah bareng, kerja bareng gitu, atau misalnya dari pemerintah desanya sendiri yang meminta bantuan gitu? Nah, sekarang konteksnya ada berbeda. Yang dulu kita buat jembatan, biasanya kita dalam rangka TMMD. Jadi kita buat jalan, di situ ada harus kita buat jembatan, kita membuat jembatan. Itu adalah kolaborasi antara TNI dengan pemerintah daerah. Itu adalah karya bakti kita dalam skala besar. Nah, sekarang Bapak Presiden kita itu sangat concern terhadap jembatan, karena beliau dengan pengalaman beliau sering keliling Indonesia, pengalaman beliau sebelumnya juga, jadi masih banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang akses jembatannya itu masih tidak layak, belum ada. Nah, jadi Presiden memberikan arahan untuk Kementerian Pertahanan membantu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kita karena adanya organisasi kita di tiap desa, diharapkan kita bisa berkolaborasi. Nah, yang sekarang itu data jembatannya kita gunakan data jembatan dari mana? Di awal kita menggunakan data jembatan yang disediakan oleh Kemendagri. Yang ada dari Kemendagri itu adalah himpunan dari jembatan-jembatan dari kepala daerah yang melaporkan. Nah, di samping itu kami juga berkoordinasi di kewilayahan yang seperti saya berkoordinasi dengan Pak Bupati, karena tentunya Pak Bupati tahu itu mana prioritas dan yang mana yang benar-benar dibutuhkan. Daramil berkoordinasi dengan Pak Camat, Babinsa berkoordinasi dengan Pak Kepala Desa atau Bu Kepala Desa, sehingga kita akan ajukan ke atas. Jadi dalam penentuan sasaran itu adalah hasil kolaborasi yang benar-benar menyentuh kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi begitu tadi ya. Jadi mungkin masyarakat Jadi, bisa memahami iya, ya. jadi maksudnya dari tingkatan yang paling bawah memang sudah update terus ya informasinya ya. Betul. Jadi nggak usah nungguin, oh ini rusak nungguin disuruh deh kayak gitu, nggak kayak gitu. Iya. Jadi udah bisa langsung. Ya, skala prioritas. Ya kan, skala prioritas ya. Dan Pak Bupati tentu tidak merasa diambil alih kan. Pekerjaannya misalkan ngebangun jembatan, jalan gitu, PUTR biasanya nggak merasa diambil alih ya Pak ya. Justru alhamdulillah kali ya Pak. Jadi kan saya sampaikan tadi kita tuh punya keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran. Nah, ini menjadikan kan realita atau fakta di lapangan masih banyak yang belum tergarap ya, jalan ya, jembatan juga kan. Ini hal tadi yang seperti Pak Dandim, bukan hanya penyambung satu daerah dengan satu daerah yang lain. Bagi saya ini hal yang strategis ya. Karena apa, jembatan itu menyambung kehidupan masa yang akan datang sebetulnya. Jadi kalau jembatan terbengkalai atau
lama pengerjaannya karena kan itu kaitan dengan menjemput masa depan masyarakat. Betul. Ini kan akan pembangunan kurang begitu greget lah. Nah justru di sinilah saya lihat teman-teman TNI memiliki posisi strategis. Betul. Tadi seperti yang disampaikan kan punya struktur yang rapih ya, Betul. satu komando dan lebih disiplin. Iya. Dan punya aparat sampai di tingkat desa Babinsa. Udah punya pengalaman mungkin teritorial, jadi menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama gotong royong bagi mereka sudah bukan barang baru lagi. Iya. Nah, jadi yang saya rasakan sangat terbantu lah. Banyak kan jembatan gantung juga jalan, kemudian juga air di daerah kekeringan. Saya sekarang banyak meminta bantu kepada Andi malah. Kalau jangan kaget, jangan heran. Hari ini kan pihak TNI juga banyak program-program yang bermanfaat. Ya sekarang juga saya harus berbaik-baik daripada Andin gitu. Udah berapa jembatan gantung, udah dibangun berapa titik air. Ini sangat membantu kami. Kalau ada kesan mengambil alih, justru ini bagi saya harus diklarifikasi, harus diklirkan. Justru memperkuat. Kan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan nggak bisa berjalan sendiri. Iya. Karena kita punya keterbatasan. Itu kira-kira. Udah ada berapa nih Pak jembatan, jalan, model kemarin TMMD terakhir di itu ya Pak ya, di Ciketak kalau nggak salah ya. Yang di daerah Sindang Jawa ya. Ya, Sindang Jawa ya, Sindang Jawa. Sekarang berhasil, Sindang Jawa jadi ramai ya. Iya. Jadi pergerakan ekonomi di sana juga tumbuh. Coba ya. Pak, ini kalau program ini kan kita taunya, kalau orang awam taunya tuh semuanya ini ya TMMD, TNI masuk desa gitu, TNI Manunggal masuk desa ya. Ini berarti di breakdown ya Pak sebenarnya, atau beda lagi atau gimana? Jadi kalau konteks yang sekarang itu TMMD kita tetap laksanakan. Seperti yang saya jelaskan, TMMD itu kan sudah berlangsung lama Iya, itu. betul. Dulu namanya ABRI masuk desa. Iya, betul. Sekarang Tentara Manunggal membangun desa. Itu adalah kalau TMMD itu adalah hasil kolaborasi antara Kodim dengan pemerintah daerah. Nah, program jembatan, sumur bor, sekarang itu adalah ibaratnya itu wujud perhatian dari pimpinan negara kita, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto, melihat ibaratnya permasalahan di wilayah. Seperti yang kita lihat itu kan Bapak Presiden ini memang concernnya itu kan dari desa ya semua. Betul. Bahkan di Astacita pun beliau menyampaikan semuanya itu dimulai dari desa semuanya. Jadi ya kita bersyukurlah mempunyai presiden yang memang peduli kepada masyarakat desa. Jadi kalau pengen pembangunan merata sampai atas dimulai dari desa seperti itu. Ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda ya Bu ya. TMMD sendiri, yang ini sendiri lagi. Tapi muaranya sama. Sama tetap ya. Dari undang-undang yang lain. Demi masyarakat. Hasil kolaborasi dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Dalam setahun ini Pak, atau dalam beberapa tahun ini berarti udah ada berapa sumur bor Pak? Terkait sumur bor kita sudah saat ini sudah dalam proses pembangunan itu di Kuningan sendiri 18. Ini bayangkan baru Kuningan saja. Ini Kuningan. Bisa dibayangkan nanti di daerah-daerah lain ini baru Kuningan. Untuk jembatan sendiri di Kuningan sudah Kecamatan Kuningan? Bukan, Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan 18 itu Kabupaten Kuningan. Nah, maksudnya kan ini se-Indonesia konteksnya, kegiatan ini sedang dilaksanakan se-Indonesia. Seperti itu. Berarti titik-titik yang memang rawan kekeringan. Ya? Betul. Dan itu kan muaranya memang berdasarkan dari bawah. Laporan dari desa. Pak, kalau misalnya yang tadi kayak jembatan, jalan, pembangunan gitu kan gotong royong ya, biasanya kita tahunya seperti itu. Tapi kalau latar belakang kenapa ikut membangun sumur bor kayak gitu juga ada nggak Pak? Alasannya kenapa harus ikut? Apakah karena memang menyentuh langsung ke kebutuhan masyarakat atau gimana? Betul, seperti yang kita ketahui itu kan air itu kan kebutuhan dasar ya Pak Bupati ya. Jadi kalau seperti yang kita ketahui kita selalu bilang TNI itu adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kebutuhan yang paling mendasar kita kan air. Nah, air itu kita sangat concern. Jadi kalau untuk masyarakat kita langsung bisa mengajukan. Biasakan pemerintah seperti yang sekarang tuh ada anggaran dari pemerintah yang turun dan itu dialokasikan untuk pembangunan. Nah, dasarnya kenapa kita itu sudah ada misalnya MOU antara seperti halnya pendampingan pertanian misalnya, itu sudah ada MOU-nya TNI dengan Kementerian Pertanian.
Jadi semuanya setiap hal yang kita laksanakan itu ada dasarnya Ada semuanya. dasarnya semuanya, pokoknya semuanya yang dilakukan adalah yang menyentuh kebutuhan dasar dari masyarakat sendiri gitu ya. Betul. Nah kalau Pak Bupati nih Pak, di Kuningan itu kan pasti ada beberapa daerah yang rawan kekeringan ya Pak ya? Itu di mana aja Pak? Gitu? Ya, yang data kami punya itu banyak daerah wilayah yang akses terhadap air itu sangat terbatas. Malah bulan-bulan kemarin sudah ada mengalami beberapa wilayah, khususnya desa ini mengalami kekeringan. Contoh kemarin saja di Pakembangan sudah tampak ibu-ibu antri. Ya. Nah hari ini mungkin saya kirim beberapa tangki air dan nanti juga mungkin kerjasama dengan Pak Dandim dengan teman-teman dari TP ya, dari batalion juga untuk mengerahkan. Biasanya kan terulang tuh beberapa titik di desa Kanangan, ya, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cibingi banyak. Cimenga juga. Ya Cimenga kemarin di wilayah selatan. Artinya memang kebutuhan air ini tadi adalah pelayanan dasar kita. Keterbatasan kita lah yang membuat saya merasa luar biasa banyak terbantu. Tahun-tahun dulu kan kita tahu percis ya, musim kemarau ini biasanya mulai meranggas itu kan Kuningan Timur dan Kuningan Selatan. Kami agak kerepotan. Tapi dengan hadirnya manunggal air lah dari teman-teman TNI ya, ini kami sangat terbantu dan masyarakat sangat menanti program ini karena ini kan tadi kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Iya betul. Kaitan dengan kehidupan. Karena memang meskipun kita punya gunung, airnya nggak langsung ke Ada jalurnya masing-masing. Iya, kan? iya. Ada di Tapi kalau masing-masing. Pak dari TNI-nya sendiri, kalau misalnya mau bikin sumur bor itu memang harus by data dulu nih, kayak yang daerah yang kekurangan air baru dibikin sumur kayak gitu. Tentunya kita by data ya, Oh, iya. bisa dengan data yang sudah ada yang terhimpun, atau kita juga minta. Kan Babinsa itu mereka selalu berada di lokasi, tahu kondisi yang realnya, tahu kondisi real, dilaporkan, kita cek. Jadi sebelum itu dibangun kita juga melaksanakan geolistrik. Jadi jangan sampai kita menggali dengan percuma, Iya. gitu. Apalagi saat sekarang kan di saat debit air sudah mulai Menurun, berkurang. Itu kehadiran sumur bor sangat dinanti. Ya tadi seperti yang Bapak Bupati sampaikan, kalau memang sambil di daerah lain yang belum terdukung sumur bor, kita biasanya mendorong air. Ya alhamdulillah kami di Kodim Kuningan dan di beruntung Kuningan mempunyai batalion teritorial pembangunan, yang mana batalion ini bisa berpartisipasi dalam membantu kesulitan masyarakat. Jadi kami sama-sama memiliki mobil pemadam kebakaran yang itu bisa juga sebagai untuk mendorong air ke tempat-tempat yang kekurangan air. Dengan senang hati TNI siap berkolaborasi. Ini dari program ini juga ada untuk bantuan pembangunan atau rehabilitasi sekolah. Ada Ya, juga di betul, program ini. Betul Ibu. Khususnya kita yang di Jawa Barat, Iya. itu dasarnya adalah MOU Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dengan Gubernur Jawa Barat. Jadi kita juga ikut membantu melaksanakan rehabilitasi sekolah, kita rehab sehingga siswa-siswa dapat belajar dengan nyaman. Dengan nyaman. Sekali lagi saya jelaskan, itu bukan untuk mengambil alih kita membangun, gitu, tidak. Jadi kita membantu proses, mengawasi sehingga speknya itu benar tercapai seperti apa yang ada dalam RAB. Iya. Di Kuningan sekarang tahun ini udah ada berapa Pak? Yang Kemarin sudah kita yang dengan kerjasama yang ada MOU itu di Kuningan sendiri kita ada di 3 kecamatan. 3 kecamatan. 3 kecamatan kita kemarin itu. Nah di 3 kecamatan itu kita totalnya ada sekitar 9 sekolah. 9 sekolah SMA semuanya kebetulan. Oh SMA. Kalau yang kitanya kebetulan SMA. Itu Pak penasaran Pak sama anggarannya. Kalau misalnya kayak perbaikan sekolah kayak gitu, itu anggarannya dari pemerintah daerah atau dari TNI atau seperti gimana? yang saya sampaikan tadi, itu adalah MOU dengan Bapak provinsi. Jadi Betul, anggarannya betul. itu dari provinsi. Dari Jadi provinsi. dari provinsi menyampaikan biar anggarannya itu tepat guna, tepat Jadi sasaran. sesuai dengan seperti itu. MOU aja ya untuk Betul. teknisnya seperti apa ya. Sama juga dengan ini ya Pak, apa namanya RTLH Rutilahu Rumah- ya? nah, rumah Ya tidak itu layak kan huni. masih nyambung juga rehabilitasi juga ya Pak. Ya? Di Kuningan sendiri gimana Pak? Memang sama juga ada bantuan dari TNI juga untuk ini? Nah, yang pertama kita kemarin membuat Rutilahu itu adalah program dari TMMD. Iya. Kita ada program TMMD dan beruntungnya Kuningan tahun kemarin kita mendapat serbuan teritorial.
itu program dari Mabes TNI. Oh, Di sana kita juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni. oke. Jadi memang ada seperti yang kita ketahui, ada di TNI itu suatu organisasi yang membawahi teritorial dan itu ada program-programnya. Jadi dari program itu bisa dialokasikan untuk melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni. Tentunya datanya dari mana lagi? Dari Sama dari pemerintah daerah yang mulai dari tingkat desa, Iya. kecamatan dan kabupaten. Karena di Kuningan banyak rumah tidak layak huni Masih ya. ada. Ya, Pak Kita Bupati masih banyak Pak. Ada berapa yang Pak? Ruti Kurang lebih 2.900, hampir 3.000 lah. hampir 3.000. 3.000 ya. Jadi banyak data, dan ini mungkin fenomena gunung es sebetulnya, karena saya temukan juga banyak rutilahu ketika saya ketemu di lapangan disinkronkan ini belum masuk. Tapi acaranya 3.000-an ini target kita selama 5 tahun saya diberikan amanah ke depan. Tapi tahun ini sudah dapat dari BSPSN 1.800-an, belum dari pihak 1.800. Ini rekor dalam sejarah nih. Ya, beberapa tahun sebelumnya Kuningan belum pernah dapat sebesar ini. Dan saya juga ngeliatin konten-konten Pak Bupati itu sampai terjun ke bawah, sampai menyapa masyarakat Rutilahu tuh pada dia. Mantap lah. Iya, kemarin saya paling baru kayaknya daerah Garawangi atau mana Pak? Garawangi, di Kertawiraman. Instagram kemarin, iya kemarin saya lihat di Instagramnya Pak Dian. ya, terharu lah kita ngeliat mukanya Iya, Pak Bupati betul. ya. Begitu. Sampai datang kembali ke kantor. Kami hari kemarin nangis sama suaminya karena kondisi rumahnya, dan minggu ini juga kita, dan ini besok nih hari mau diundang juga hari Sabtu ada salah satu elemen masyarakat membuat semacam parite show kayak gitu di desa Nusa Herang. Jadi janda tua hidup di tengah sawah sendirian, tidak ada listrik, ya, toiletnya di sawah, Aduh. rumahnya rubuh nanti ini. Nah, kita sudah perbaiki. Nah, dikemas dalam sebuah dari sebuah tontonan yang unik ya. Di Reality kelompok show ini, gitu ya reality Pak. show. Oh iya. Si Emak ini besok mau dijemput, akan diinapkan di hotel, terus akan dibawa dijamu mungkin di pendopo oleh saya, dibawa ke kelompok itu, terus diajak belanja keperluan, karena rumah itu dibangun berserta isinya, ada sofa, ada kulkas segala macam. Nah, terus diajak ke tempat wisata, Di make over ya. Make over. bedah rumah. Bedah rumah ya. terus sebelum dibawa ke rumahnya yang sudah finish, sudah jadi itu dibawa ke salon, dirapiin, dipotong rambut, gitu. Di treatmentnya bener-bener ya. Nyampe di sana hari Sabtu nanti akan dibuka selubungnya. Nah, setelah beres di sana akan makan bersama dengan masyarakat sekitar. Nah, ini salah satu contoh kepedulian dari masyarakat. Tadi sampai Pak Dandim, saya bahagia, jadi banyak stakeholder dari teman-teman TNI, dari para pengusaha sudah mulai peduli terhadap persoalan-persoalan sosial Kuningan. Ya rutilahu, ya air, ya seperti TMMD. Nah, TMMD itu saya kira tidak hanya fisik saja, ada berubah yang luar biasa, mindset masyarakat yang kurang peduli sekarang jadi peduli. Kan tidak hanya membangun fisik saja ya Pak, dan Iya betul, ada non fisik dulu. merubah pemikiran, merubah mindset masyarakat bahwa personal itu tanggung jawab kita bersama. Nah, ini yang terpenting. Air sekarang kan muncul rutilahu karena gerakan salah satunya kontribusi dari teman-teman TNI. Oh ternyata TNI kok bisa ya, bisa menggalang masyarakat, kenapa kita tidak? Terus sekarang aja muncul nih. Mereka bulan depannya katanya di desa yang lain. Kan luar biasa. Jadi yang disampaikan kolaborasi. Pemda tidak bisa sendirian ya Pak Bupati. Masyarakat pun penting seperti yang Pak Bupati. Ya mudah-mudahan dengan adanya program Pemda, program TNI, elemen masyarakat yang lain terketuk Ikut, terus. Jadi Ada gitu. kesadaran. Ada kesadaran. Yakinlah banyak donatur, banyak masyarakat Betul. yang sudah mapan ya Pak ya, untuk ikut berkolaborasi juga sama pemerintah. Saya yakin itu Pak, karena orang Indonesia tipe-tipenya orang baik. Kalau dilihat memang orang susah dan itu real adanya, saya yakin akan dibantu. Iya. Tentunya ya. Tinggal menyentuhnya aja gimana. Iya. Itu PR-nya untuk menyentuhnya itu ya Pak ya, mengetuk untuk Nah, salah satunya sanubarinya. itu TMMD itu kan sebenarnya bisa menyentuh, meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat. Itu yang terpenting saya kira. Bukan hanya fisik, infrastruktur, Perubahan sosial ya. gotong royongnya kan gitu. Karena kan kerjanya ditingkatkan bareng-bareng. lagi. Iya. Gitu. Jangan nonton. Jadi warga Kuningan kalau ngelihat
bapak-bapak TNI lagi kerja bakti ikutan nonton Duluan, aja. udah kalah nonton. Diviralin Pak biasanya. Tapi ya alhamdulillah ya Pak, di Kuningan ini masyarakatnya masih peduli semuanya. Iya, Kita kerja kan, masyarakatnya menyiapkan Ya, semua. betul. Jadi ya Kumaha terasa. Kumaha Bupati nah. Oh, Betul. Bupati dan Bupati. Dandi. Cuma pers wartawan supaya terus memberitakan. Iya. Tapi jujur ya kalau saya lihat Pak Bupati ya, semakin kita guyup gotong royong tuh insya Allah bisa menyelesaikan masalah Iya, apapun iya. seperti itu. Nggak ada yang sulit kalau Nggak ada kita yang kompak. sulit. Iya, Betul. betul. Sudah teruji Pak Bupati. Ya, Pak. Betul. Dan ini juga dukungan dari RP dan Kuningan Mas yang Iya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak untuk program selanjutnya ini nyambung. Ini saya tadi kan dari rehabilitasi sekolah lalu rutilahu itu agak nyambung ya. Yang ini juga nyambung sebenarnya. Stunting dan ketahanan pangan. Nah, ini peran TNI di sini apa, Nah, Pak? kan bingung kan? Iya. TNI ngurusin TNI. Iya, terjun Kok ini, bisa terjun ya? itu, iya. Kan emang TNI ngerti kesehatan gitu. Iya, ya. betul. Jadi sebenarnya kan kalau kita terjun ke suatu tempat kan belum tentu stunting itu kan tidak hanya berkaitan dengan kesehatan saja ya. Betul. Tentunya kita harus tahu datanya dulu. Nah, disitulah kita tuntut perannya Babinsa ya. Babinsa untuk tahu nih kondisi masyarakatnya. Nah, kalau ibaratnya kalau kita bilangnya Babinsa tuh harusnya jarum jatuh pun harusnya dia tahu di mana itu pengennya. Apalagi kondisi masyarakatnya yang stunting. Karena kita bicara stunting itu bukan hanya kesehatan, itu adalah untuk kemajuan generasi bangsa. Jadi itulah peran kita di sana, mendata, melaporkan, misalnya. Balik lagi, kita hanya sebagai fasilitator, akselerator, bukan sebagai untuk replacement, menggantikan, tidak. Iya. Nah, kita berharap nih di Kuningan ada batalion TP, Teritorial Pembangunan 839 Satria Abhyakta. Nah, di batalion itu ada satu kompi kesehatan. Nah, kita harapkan ke depannya kompi kesehatan ini dapat berkontribusi untuk ya ibaratnya kita mengurangi stunting, mencegah stunting, dan juga ikut mungkin membantu dinas-dinas kesehatan dalam hal ini. Di samping untuk menambah pengetahuan mereka juga berkontribusi untuk masyarakat seperti itu Pak Bupati. Ya, termasuk penting juga berkolaborasi sama LKKS tuh Pak. Betul. Ya, harus. LKKS. Dengan senang hati. Stunting kan? Iya. Lembaga Koordinasi Dinas Sosial. Ya. Ya gitu. Nah Pak, bisa diperdalam Pak. Stunting di Kuningan emang sejauh mana Pak? Parah, sedang? Stunting Kuningan walaupun memang sekarang cenderung ada penurunan, tapi tetap ya masih di atas rata-rata. Oh, di atas. Jadi membutuhkan penanganan yang komprehensif. Saya setuju apa yang disampaikan tadi Pak Dandim ya, dengan pendataan dan plus mungkin pendampingan ya. Saya yakin Pemda nanti tinggal intervensi aja ya, Betul. supaya lebih fokus. Dan saya yakin ini hasil lebih efektif. Ya kembali lagi masalah kesehatan pun bukan masalah hanya dinas kesehatan semata, tapi permasalahan kita semua. Nah, kembali lagi dengan tadi kata Pak Dandim, pendataan, melakukan pendampingan, berkoordinasikan dengan seluruh stakeholder. Ini kan saya kira ini program akan lebih efektif, lebih mudah kita untuk mengintervensi. Kan hari ini kadang-kadang datanya karena tidak update ya. Penanganan juga tidak maksimal. Tapi ketika dia udah pendataan yang tepat, yang valid, lebih efektif itu. Berarti sekarang data udah valid lah Ya, gitu kan. sekarang lagi berproses dibantu rekan TNI juga. Gitu. Tapi menurut saya Pak Bupati yang paling penting itu sebenarnya kita mensosialisasikan tentang stunting ini, karena masih ada, mohon maaf ya, kita temukan orang tua yang nggak mau gitu anaknya dibilang Disebut stunting, kurang gizi seperti itu. Iya. Nah, itu perannya Sakit hati. ya Babinsa dengan segenap perangkat desa itu harus bisa mensosialisasikan itu. Jadi jangan malu gitu loh. Justru sebelum terlambat ya kita beri nutrisi yang cukup dan sebagainya. Disitulah peran kita. Jadi bukan kita untuk tenaga kesehatan itu tidak. Tapi balik, kita berharap nanti personil TNI yang di YMTP bisa berpartisipasi dalam hal kesehatan ini. Berarti TNI standby kali ya kalau misalnya dibutuhkan untuk tenaganya atau apapun itu sebagai fasilitator. Siap selalu. Standby ya. Oke. Kalau di selalu setiap saat. kalau untuk ketahanan pangan ini ikutan juga di pertanian ya, berarti kalau ketahanan pangan ya. Betul. Nah Bu, ketahanan pangan ini adalah bagian paling penting dari ketahanan nasional Bu. Wow. Iya. Iya betul. Betul loh Bu. Iya. Kenapa coba Bu?
Kalau kita yang berbicara masalah pangan, orang kalau punya banyak, mohon maaf, anggaran tapi tidak ada pangan, Bu, bagaimana? Nggak bisa kan? Bagaimana ketahanan nasional kita akan terjamin kalau kita tidak menjamin ketahanan pangan? Jadi kita sangat bersyukur nih Presiden kita sangat care terhadap ketahanan pangan ini. Perang juga nggak bisa kalau lapar. Nggak kan bisa. gitu. Justru Lemas, kalau lesu gitu kan, ketahanan pangan betul. Justru banyak orang gagal perang, Bu. Iya. Dengan kalau kita mempelajari sejarah perang, banyak orang gagal perang gara-gara Kelaparan. logistik. Iya, Logistik. gara-gara Jalur logistik, logistik putus, moral Iya, rendah, Pak iya. Bupati. Itu. Nah, plus satu, Pak. Kenapa sih kita tuh ada banyak membuka batalion infanteri teritorial pembangunan? Dia batalion infanteri yang disiapkan memang untuk bertempur. Iya. Tapi di sana ada kompi kesehatan yang seperti yang saya jelaskan, kompi pertanian, kompi konstruksi, terus kompi peternakan dan perikanan. Itu adalah pertama untuk menyiapkan ketahanan pangan juga, ketahanan wilayah. Jadi saya kasih ilustrasi. Jadi kompi pertanian ini dia akan bekerja sama dengan dinas pertanian untuk menyiapkan. Kenapa sih banyak dibuat di Indonesia sekarang? Diharapkan di setiap kabupaten itu ada batalion, sebenarnya bukan semata-mata untuk harus menyiapkan wilayah pertempuran atau wilayah juang saja, tapi juga dapat berkontribusi. Kita bayangkan Indonesia ini negara pulau, tentunya susah ini. Jadi kalau suatu pulau tidak mandiri terhadap ketahanan pangannya, bagaimana kita bisa bertahan kalau putus gitu? Contohnya, mohon maaf, kita dari Papua itu masih banyak berasnya dari Jawa, atau dari Sulawesi yang terdekat. Kalau perang misalnya nggak bisa ngirim ke Papua, bagaimana? Itulah ada programnya di Papua, kita banyak membuat sawah. Alhamdulillah berhasil juga ternyata di Papua. Kita Membuat lihat, sawah, Pak? membuat sawah, Ibu. Wow. Di Papuanya. Di Papua membuat sawah. Yang kemarin dipelintir orang, kenapa kita merusak? Itu tidak sebenarnya, yang tidak benar yang telah disampaikan. Emang berhasil. Begitu gimana kita senangnya melihat ekspresi orang-orang Papua senang, ternyata mereka juga bisa panen padi gitu. Swasembada Seperti pangan itu, yang pengennya swasembada pangan. Itu penting. Iya. Ingat, ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional, Bu. Kalau di Kuningan sendiri, Nah, Kuningan mah udah jelas ketahanan pangan. Kuningan kan udah hampir ya, Mbak, swasembada. Kuningan itu udah surplus sekitar 125 Alhamdulillah. ton, tapi kita tidak berpuas diri karena beberapa sektor komoditi kita masih harus ditingkatkan seperti mungkin ikan ya. Tapi rata-rata komoditi pertanian, hortikultura dan lain sebagainya kita sudah cukup bagus. Nah, kita melihat linier sebetulnya. Kita kan visi kita pertanian dan pariwisata. Sekarang menggagas Pak Presiden dengan ketahanan pangan ini sebagai program strategis nasional. PSN. Linier berarti luar biasa. Jadi saya pikir teman-teman TNI turun juga ini sangat membantu. Bukan mengambil alih profesi petani, tapi sangat membantu bagaimana memberikan produktivitas. Toh kita tahu data hari ini yang kita dapat agak sedikit pahit juga, kontributor kemiskinan itu kan tertinggi dari para petani, dari sektor pertanian. Kenapa? Karena rata-rata kemiskinan disebabkan karena kepemilikan lahan yang memang kurang. Tapi ketika ada program tadi intensifikasi, ya memotong jalur distribusi pupuk supaya mudah didapat, bibit pertanian yang mudah didapat dan bersertifikat. Ini kan sekarang rata-rata mereka panen sudah jauh di atas dari sebelumnya. Ada yang kemarin misalnya dalam satu petak dia menghasilkan hanya 3 ton, sekarang udah 7 ton, berlipat lipat. Ada yang 1 tahun cuman 1 kali 2 kali, sekarang bisa sampai 3 kali. Ini artinya memang program strategis nasional yang digagas oleh Pak Presiden betul-betul sangat terasa di bawah, di khususnya di kalangan petani. Nah, kalau misalkan kaitan ini Pak, tradisi atau budaya, sekarang kan generasi ya sekarang kan eranya era digital ya Pak ya. Banyak generasi muda, Gen Z itu lebih cenderung menyukai yang digital. Nah, sehingga bisa tuh kaitan sama ketahanan pangan untuk regenerasi bertani apa. Itu konsep dari Pemda sendiri bagaimana Pak? Kalau ya. Makanya kan kita sering mendorong program petani milenial. Petani milenial. Nah, penyuluhan.
kan begini, selama ini ada stigma pertanian itu identik dengan kemiskinan pun dengan ketertinggalan dan kebodohan. Mungkin kebijakan-kebijakan yang dulu programnya tidak begitu maksimal sehingga tidak salah stigma seperti itu. Hari ini kan beda. Harga misalnya padi atau beras stabil, pupuk juga sekarang mulai dapat. Saya lihat sekarang sudah mulai berbondong-bondong orang tertarik pada sektor ketahanan pangan, pertanian. Betul. Tadi saya pikir kalau analoginya nggak mungkin orang bisa berperang kalau tidak diisi perutnya. Nah, kan jadi kemandirian Pak Presiden itu sekarang mulai terasa. Sekarang saya lihat banyak pengusaha Kuningan. Salah satu contoh, ada sahabat saya umur 27 tahun. Sekarang sudah jadi pengusaha sukses, sudah punya gedung berlantai 9 berbasis pertanian. Sekarang kerjasama dengan PDAU, rumah sayur segala macam, memotong di jalur distribusi yang selama ini mungkin merugikan petani. Nah, sekarang kan mereka anak-anak muda punten dari penampilan sekarang sudah tidak kalah perlente, punya pegawai sudah puluhan sampai ratusan, omsetnya mungkin kalah, termasuk kalah dengan honor yang diterima oleh wartawan Kuningan Mas misalnya, atau Ini LPPL Pak. Nah, Ini contohnya Kuningan Mas terus. karena saya khawatir Kuningan Mas masih di bawah standar yang sama gitu. Makanya. Jadi sasaran Kuningan Mas itu empuk harus ini. sering terjun ke lapangan, tahu. Jadi hari ini sektor pertanian menjanjikan, Pak, menjanjikan. Makanya Dan- PDAU juga tertarik untuk terjun di bidang itu. Oh, dan seharusnya begitu. Tapi kalau saya lihat Pak, terus terang ya, petani sekarang tersenyum Bu. Iya. Ya ibaratnya mohon maaf ya, pupuk subsidi itu bisa sampai ke petani. Nah itu perannya Babinsa di situ juga Bu, untuk meyakinkan pupuk subsidi itu memang harganya itu ya emang harga subsidi. Jadi dengan Babinsa, dengan Babin Kaptipnas, dengan perangkat desa keliling, kalau ada yang bandel nih bisa kita laporkan. Oh, jadi Habis Babinsa itu- juga fungsinya bisa habis itu mengawal juga ya. Habis itu juga Babinsa dia mengarahkan, ibaratnya ngasih tahu loh. Sekarang Bulog kalau beli serakan gabah tuh harganya sangat bagus gitu loh Bu. Juga keberadaannya Babinsa itu juga di sini Pak, mohon maaf di Kuningan ini masih ada petani ini yang terjerat sistem ijon. Nah, itu Sehingga dia gabahnya terpaksa dijual dengan harga yang jauh, jauh ya. di bawah harga dari harga Di Bulog. Jom juga di pertanian ada ya? Oh ada Bukan Pak, hanya di- banyak ternyata. Ya. Nah itu kita tuh ibaratnya sering mensosialisasikan jangan sampai terjerat ijon, sehingga pada saat dijual memang harganya baik, seperti harga Bulog seperti itu Bu. Kemudian program-program yang lain juga kita ngawal pada saat ada Kementerian Pertanian. Alhamdulillah Pak, kemarin tidak banyak kabupaten yang didukung oleh Kementerian Pertanian untuk benih. Kuningan dapat ya. dari Kementerian Pertanian langsung. Alhamdulillah. Alsintan juga banyak. Alsintan. Pak. Oh, Alsintan Hanya juga dibanding daerah lain kita Alsintan terus masuk ke Kuningan. Pak Wahyu luar biasa. Berkat lobby-lobby daripada di Kuningan Mas itu. Iya. Pak Wahyu, Pak Kades apa? Iya aja sih Pak. Tapi ini kalau misalnya saya lihat dari kesimpulannya ya, sebenarnya kan semua hal yang tadi kita bicarakan itu ada dalam satu wadah yang namanya lingkungan ya. Betul. Jadi kan TNI itu di sini concern banget ternyata terhadap lingkungan sekitar. Yeah. Nah itu tanggapan Bapak gimana? Kenapa sih kok bisa concern banget? Enggak yang ya udah sih kan masing-masing aja gitu. Kan ada tugasnya masing-masing gitu ya. Tapi ternyata dari TNI sendiri dia bisa peduli ke bidang yang lain gitu. Meskipun bukan dinas lingkungan Iya, hidup. betul. Bukan Pak Usep gitu. Jadi gini ya, sebenarnya TNI seperti saya bilang itu, kita ini ibaratnya tuh berasal dari rakyat, Iya. oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi ya emang kita hidupnya sehari-hari dengan masyarakat, izin. Apalagi kita yang di teritorial, jadi kita tahu pasti. Jadi apalagi yang berkaitan dengan lingkungan ya, seperti yang kita laksanakan beberapa kali ini ya Pak Bupati ya, kita bersih-bersih waduk Dharma, kita penanaman pohon, itu kan kebaikannya untuk masyarakat semua. Dengan kita nanam pohon akan mencegah ibaratnya terjadi longsor. Dengan kita melaksanakan pembersihan enceng gondok di waduk Dharma, sehingga tidak semakin banyak ya Pak Bupati. Kalau dibiarin makin numpuk. Habis itu kan kita juga balik. Lingkungan berarti kan ada banyak manusianya di dasarnya. Dengan kita peduli lingkungan berarti kita ngajak masyarakat nih balik, gotong royong meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu alhamdulillah kemarin dalam rangka ulang tahun Kodim kita nanam pohon, Pak Bupati juga punya inisiatif melihat waduk Dharma kotor gitu, belum banyak encing gondok, ngajak ngumpulin seluruh
ini ya dengan tidak adanya Ya. anggaran Pak Bupati Iya. bisa terlaksana royong. dengan baik, Gotong gotong royong. royong. Itu hal yang sangat Luar luar biasa biasa. kolaborasi kita semuanya gitu. Iya. Yang Gimana? mantap, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Mantap melihat Mantap. kemesraan Forkopimda. Iya. Tapi emang sama Polres juga, Oh, sama sangat. kejaksaan juga itu ya harmonis lah gitu ya Pak. Harus harmonis itu di bawah naungannya Pak Bupati kan. Insya Allah Kuningan jujur Pak mantap pisan. Mantap. Amin, Oke. amin. Semakin melesat ya Pak ya. Melesat. Iya. Oke. Karena tadi kita udah bicara di awal tentang durasi kita karena kesibukan Pak Bupati dan Pak Dandim juga. Ini kita udah pukul 11:22. Kayaknya saya harus Oh nanya iya, 20 closing ya. statementnya dulu Iya, deh iya. Pak. Keberadaan program-program dari TNI untuk Pak Bupati, apa yang dirasakan oleh Bupati atau Pak Dandim? Bagaimana? Silakan Bapak Pak dulu. Bupati Pak Bupati dulu. Itu saya. Yang pasti program-program yang diluncurkan dari teman-teman TNI bagi kami khususnya di pemerintah daerah sebagai bupati sangat terbantu ya. Iya. Sangat terbantu karena isu yang didorong tentang pertanian, ketahanan pangan, lingkungan, ini isu yang mendasar. Saya sampaikan ketika kita berbicara lingkungan, menyiapkan lingkungan, sebetulnya kita tengah menyiapkan masa depan. Betul. Menyiapkan anak cucu kita. Alam kita itu kan bukan warisan hanya titipan saja, yang harus kita titipkan lagi ke nilai berikutnya. Hari ini program-program TNI bagi saya sangat holistik yang menyentuh kepada substansi persoalan yang selama ini memang dihadapi oleh kita. Isu lingkungan, isu persoalan sosial, transnasional, ini stunting, ini sejalan dengan visi misi khususnya di Kabupaten Kuningan. Itu saya kira. Oke. Bapak? Kalau dari kami sih mewakili pihak TNI terus terang kita selalu melaksanakan fungsi teritorial seperti banyak hal yang kita laksanakan ini karya bakti dan lain sebagainya juga melaksanakan hal-hal yang lain untuk membantu kesulitan masyarakat di sekitarnya seperti yang saya sampaikan di awal kami melaksanakan ini semuanya ada dasarnya bukan maunya TNI tidak murni ada dasar dan itu murni untuk kebaikan masyarakat sekitar dan tentunya kami selalu dalam melaksanakan kegiatan kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya instansi masyarakat bahkan dengan level di petani jadi kami tidak mengambil alih petani tugas petaninya tidak ya kami cuma hanya membantu sebagai fasilitator, akselerator membantu mengawasi, melaporkan karena seperti yang Pak Bupati sampaikan harusnya itu kita tuh biar kita sewaktu-waktu kita diminta gitu data tuh lengkap jadi itulah kami juga membantu memberikan data pada dasarnya TNI itu siap senantiasa untuk membantu kesulitan rakyat yang ada di sekelilingnya kemudian di kesempatan yang baik ini saya juga mengajak kepada segenap elemen masyarakat jangan sampai kita gampang terprovokasi jangan sampai kita gampang termakan hoax gitu loh. Hoax maksudnya itu berita-berita yang tidak benar. Wah ini TNI mengambil alih perannya Pak Bupati misalnya. Pak TNI mengambil alih perannya Pak Kadis Pertanian atau itu juga mengambil alih Pak Kadis Pak usaha Pak untuk mengambil alih peran pers peran misalnya. pers tidak sama sekali Harus seimbang ya Pak. Mumpang-mumpang ya. Saya yakin masyarakat kita ini semuanya masyarakat yang pintar, insya Allah yakinlah pemerintah itu baik dari pusat sampai ke bawah semuanya tuh yakinlah untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat sekitarnya. Kita harus semangat kekeluargaan tetap dijaga, gotong royong tetap dijaga. Seperti itu. Ya, barangkali ada satu kata Pak, satu kata atau satu kalimat menggunakan bahasa Prancis Pak. Waduh. Bahasa Prancis bisa. Subtitle ya. Subtitle Pak, kita ini paling gape yang bahasa Inggrisnya oke, bahasa Prancis bisa gape. aja. Katanya bahasa Prancis itu bahasa paling seksi di dunia. Bisa aja. Kalau saya kan jagonya bahasa Arab Pak. Oh iya, cocok itu. Pokoknya dans la vie artinya dalam hidup. On doit faire. Ya. Jadi kita wajib melakukan tous les meilleurs choses, hal-hal yang baik. Ya. Itu aja yang paling penting. Dalam Oke, hidup kita sip, wajib sip. melakukan hal-hal Hal yang yang baik. baik. Wah, luar biasa sekali. Tulemenya. Pokoknya itu bahasa Arab Pak. Bahasa Arab. Aduh. Apa tadi? Tous les Tulemenya. meilleurs itu the Tulemenya. best. Hal-hal yang baik. Shows thing, hal-hal yang baik. Oh,
Seperti itulah. Kalau bahasa Arab mah horinas anpauhum linas. Oke, Aduh, kita di dada itu jadi grogi saya. Oke, terima kasih Bapak-bapak Terima kasih atas banyak. kehadirannya. Informasinya kasih. luar biasa Terima kasih, sekali. terima kasih. Mudah-mudahan Pak pendengar Kuningan FM dan pemirsa dimanapun Anda berada bisa memahami sekarang ya keberadaan TNI AD ini bukan menggantikan tempat siapapun ya, tapi memang hadir memperkuat. untuk membantu dan memperkuat kita semuanya gitu ya. Dan terima kasih semuanya. Kayaknya kita harus pamit, Pak Deden. Mangga. Terima kasih atas Ada waktunya. closing Balik ke Bandung statement-nya lagi ya. mungkin. Ada satu kalimat lagi yang mau disampaikan. Biasanya closing kan, host mah nggak closing ya Pak ya? Host mah enggak. Oke, baik, kami pamit undur diri dan terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima Nuhun, kasih Pak udah Deden. jauh-jauh dari